Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat Cendekia, kembali lagi bersama saya Wahyu Saputra ya di channel Wahyu Saputra 97. Oke, kali ini kita akan membahas materi yang mengenai bilangan eksponen. Bilangan eksponen kemarin kita sudah bahas juga di beberapa materi, di matrikulasi sudah kita bahas, dan sekarang kita akan membahas soal-soal bilangan eksponen lanjutannya ya. Gimana sih, ada soal lanjutan, ada soal yang mendasar. Nah, untuk gitu, mari kita simak penjelasan materinya. Oke, kita ketahui bilangan eksponen itu adalah suatu bilangan yang dikalikan dengan bilangannya itu sendiri sebanyak n kali. Tergantung nanti pangkatnya gimana ya. Di sini kita lihat bentuk umumnya, yaitu kalau dia a pangkat n berarti sama dengan a dikali a sampai a itu sebanyak n kali. Sebanyak berapa kali nanti ya. Nah, di sini kita lihat keterangannya. Kalau dia keterangannya itu adalah a itu adalah sama dengan bilangan pokoknya. Nah, kalau a yang di bawah ini adalah bilangan pokoknya. Nah, kalau yang di atas n itu adalah pangkat atau eksponennya ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari bilangan eksponen. Untuk sifat-sifatnya, kemarin kita juga sudah bahas. Silahkan kalian tonton di video-video sebelumnya. Next, ini kita akan bahas contoh yang lanjutannya ya. Nah, kita lihat contoh soalnya ya, Sobat Cendekia ya. Nah, Sobat Cendekia, di sini ada contoh soal, yaitu nyatakan bentuk berikut dalam pangkat bulat positif. Nah, kita lihat di sini kan bentuk dari x pangkat min 2 dikurang y pangkat min 2 per x pangkat min 1 dikurang y pangkat min 1. Di sini kan kita lihat pangkatnya masih berbentuk negatif ya. Nah, di sini kita akan membuat menyatakan dia dalam bentuk pangkat bulat positif. Gimana sih? Agar lebih pahaminya, mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah kita tulis dulu soalnya, x pangkat min 2 dikurang y pangkat min 2 per x pangkat min 1 dikurang y pangkat min 1 sama dengan, nah, kemarin kita sudah mempelajari kalau dia pangkatnya negatif, untuk dia menjadikan pangkat positif, maka kita rubah dia menjadi 1 per. Nah, kita lihat contoh di sini ada a pangkat min m, berarti ingin kita rubah menjadi positif, berarti sama dengan 1 per a pangkat m ya. Nah, contoh lain ada 2 pangkat min 3, kita rubah menjadi sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Hasilnya yaitu sama dengan 1 per 8. 1 per 25 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 5 per 2. Nah, kalau dia menjadi 1 per 5 per 2, 1 per 5 pangkat 2, berarti kita rubah dia menjadi negatif. Bisa dari positif ke negatif, menjadinya ke atas pangkatnya, 5 pangkat min 2 ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Di contoh soal tadi, yaitu x pangkat min 2, berarti x pangkat min 2 kita rubah menjadi 1 per x pangkat 2 ya. Sudah, itu berdasarkan sifat tadi, dikurang dengan 1 per y pangkat 2. Nah, sudah kita selesaikan. Per, ternyata bawahnya pangkatnya negatif juga, berarti kita rubah menjadi 1 per x dikurang 1 per y. Nah, selanjutnya gimana? Ini kan sudah selesai, sudah positif semua pangkatnya. Nah, kalau dia sudah pangkat positif, berarti harus kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi dengan cara menyamakan penyebut kedua pecahan berikut ini. Nah, berarti ini ada x kuadrat, y kuadrat. Penyebutnya belum sama, berarti harus kita samain. Berarti kita menyamakan penyebutnya dengan x kuadrat, y kuadrat. Yang bawahnya juga penyebutnya ada x dan y, berarti kita rubah menjadi x, y. Next, setelah itu kita operasikan dengan pengurangan penjumlahan. X kuadrat y kuadrat dibagi x kuadrat kan hasilnya y kuadrat. Y kuadrat dikali 1 hasilnya y kuadrat. Lanjut, x kuadrat y kuadrat dibagi dengan y kuadrat hasilnya kan x kuadrat. X kuadrat dikali 1 hasilnya x kuadrat. Nah, jadi dapatlah bentuk pecahan yang baru, yaitu y kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat y kuadrat. Nah, bawahnya juga kita samain penyebutnya. Jadi penyebutnya yaitu x y. X y dibagi x sama dengan y dikali 1 y. Lanjut, x y dibagi y sama dengan x dikali 1 sama dengan x. Jadi hasilnya yaitu y min x per x y. Nah, selanjutnya gimana? Ini sudah sederhana belum?
Nah, tepat sekali. Ini belum sederhana, yaitu dengan cara di sini kan ada pembagian ya. Ada operasi pembagian. Berarti untuk menyederhanakan operasi pembagian ini akan kita kalikan. Nah, jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, y kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat y kuadrat dikali dengan xy per y min x. Nah, ini kita balik karena dia berubah posisi jadi pembagian ke perkalian ya. Jadi x kuadratnya di atas, y min x-nya di bawah. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita gunakan ini, kita lihat di sini ada xy kan, di sini ada x kuadrat dan y kuadrat. Berarti ini kita gunakan yang sifat yang pembagian ya, sifat eksponen yang pembagian. Ada a pangkat m per a pangkat n sama dengan a pangkat m dikurang n. Nah, ini di sini ada contoh. Ada 8 pangkat a pangkat 8 dibagi dengan a pangkat 4, maka hasilnya yaitu a pangkat 8 dikurang 4 sama dengan a pangkat 4. Nah, sekarang di sini ada x pangkat 1, y pangkat 1, sedangkan di sini ada x pangkat 2, y pangkat 2. Berarti di sini bisa kita kurangin langsung aja. Kita turunin ke bawah. Ini kan x kan. X pangkat 1 dikurang x pangkat 2 kan hasilnya x pangkat min 1 nanti. Kalau x pangkat min 1 kita bikin dia ke bawah untuk menjadi positif, maka hasilnya x kan. Dan juga ini sama, y pangkat 1 dikurang y pangkat 2 kan hasilnya y pangkat negatif 1 kan. Karena y pangkat negatif 1 di atas, itu kita rubah dia menjadi positif, berarti pindah ke bawah. Jadi hasilnya yang dapat kita ketahui dari bentuk x pangkat min 2 dikurang y pangkat min 2 per x pangkat min 1 dikurang y pangkat min 1 itu adalah bentuk sederhana yang paling positifnya, pangkatnya positif, yaitu y pangkat 2 dikurang x pangkat 2 per x dikali y dikali dengan y dikurang x. Nah, inilah penyelesaian dari contoh soal berikut ini. Nah, nanti jika misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Misalkan tidak mengertinya di mana, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin hanya ini pada pertemuan ini yang akan kita bahas untuk contoh soal lanjutan dari bilangan eksponennya ya. Nah, sekarang di sini ada soal ayo latihan. Ayo latihan silahkan kalian bikin, kalian buat di buku latihan kalian. Ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ada 3, sederhanakanlah bentuk-bentuk di bawah ini. Dan nomor 2 sama yang kayak contoh soal yang kita bahas tadi ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya Sobat Cendekia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.